Halo anak didik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana nak kabarmu pada pagi hari ini? Bapak harap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk pelajaran matematika, yaitu kelas 3, tema 2, subtema 4, dengan judul bilangan pecahan disajikan dalam garis bilangan. Nah, di akhir video nanti juga ada soalnya. Disimak baik-baik ya nak ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Di sini kita masuk pembelajaran kita. Yuk disimak. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Jadi, kelinci ini sangat suka makan wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Jadi, kelinci juga diberi makan biskuit khusus kelinci. Nah, coba perhatikan gambar kue setengah ini dan gambar wortel yang setengah. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Dibaca 1/2 atau setengah. Penulisan tersebut merupakan bentuk bilangan pecahan. Nah, jadi tadi itu nak setengah. Jadi 1/2. Coba perhatikan lingkaran berikut ini. Nah, ini lingkarannya jika dibagi 2 dan diberi warna atau diarsir setengah, maka inilah yang disebut dengan istilah ya, 1/2. Oke, jadi ini nak 1/2 artinya 1 yang diarsir dari 2 bagian seluruh lingkaran tersebut. Jadi 1 itu disebut pembilang, sedangkan 2 penyebut. Jadi penyebut adalah jumlah seluruhnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang diwarnai warna orange. Jadi ini sebenarnya warna orange, tapi salah pengetikan ya nak ya. Nah, perhatikan yang diarsir tersebut. Berapakah dia? Ya, 2/5. 2 yang diarsir dan 5 jumlahnya. Kalau warna putih, 3 yang warna putih dari jumlahnya 5. Coba sekarang berwarna merah. Ya, 3 yang diarsir dari jumlah seluruhnya 7. Sedangkan yang berwarna putih, coba hitung. 1, 2, 3, 4. Maka 4 warna putih dari jumlahnya 7. 4/7. Sekarang berwarna biru. Coba perhatikan, ada 4 dari totalnya 8. Sedangkan warna putih juga sama dengan 4/8. Nah, jadi apakah anak-anak Bapak sudah mengerti membaca gambar pada pecahan tersebut? Anton mempunyai sebuah pizza. Pizza tersebut dipotong menjadi 8 bagian. 3 bagiannya diberikan kepada Diki. Nah, yang A, bagian yang diperoleh Diki dalam bentuk pecahan adalah. Yang B, sisa pizza yang dimiliki oleh Anton dalam bentuk pecahan ialah. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya ya nak ya. Ini adalah gambar pizza. Dipotong menjadi 8 bagian. Jadi pizza ini dipotong menjadi 8 bagian. Ini enak pizzanya nak. Di Siantar banyak jual pizza. 100.000 ada 4 itu isinya. 100.000. Nah, sekarang untuk Diki itu ada 3 potong. Nah, 3 potong itu
adalah penyebutnya. Berapa jumlahnya tadi nak? 8. Maka ditulis 3/8. Nah, jadi 3 itu yang dipotong bagian diki dari jumlah seluruh potongan ada 8. Nah, pertanyaannya untuk Anton. Tadi jumlahnya berapa? 8. Maka sisanya adalah 5. Kenapa bisa 5, Pak? Karena 3 untuk diki. Jadi 8 kurang 3 adalah 5. Maka sisa untuk Anton 5. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Edo memakan 4 potong kue. Berapa banyak kue yang dimakan Edo dalam bentuk pecahan? Nah, coba perhatikan kue tersebut. Nah, kue tersebut dipotong menjadi 10 bagian. Lalu 4 potong untuk Edo. Jadi jumlahnya tadi 10. Maka yang dipotong 4. Maka 4/10. Jadi kue yang dimakan oleh Edo dalam lambang pecahan adalah 4/10. Nah, sekarang kita masuk. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian yang sama besar. Diberikan kepada singa 5 bagian dan kepada beruang 3 bagian. Jadi, di sini kita buat contohnya. Perhatikan ya, Nak ya. Di sini ada daging. Jadi, daging ini ada jumlahnya 8. Nah, 5 bagian daging diberikan untuk singa. Bagian daging yang dimakan singa jika ditulis dalam pecahan ialah, nah tadi 5. Maka dari jumlahnya 8, maka ditulis 5/8. Lalu untuk beruang ialah sisanya yaitu 3. Maka 3 dari jumlah seluruhnya adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? Ya, tentu jawabnya adalah singa. Karena singa memakan lebih banyak. Jadi hewan yang paling banyak adalah singa. Singa tadi memakan 5/8. Oke, Nak, apakah sudah mengerti? Ya, jika belum mengerti, tonton kembali. Jika sudah, simak lagi ya, Nak ya. Pecahan senilai 1 bagian utuh ditulis angka 1. Tapi dalam pecahan ditulis 1/1. Jadi kalau dalam pecahan itu Nak 1/1. Nah, di sini ada 2 yang dipotong dengan panjang yang sama. Maka dia ditulis 2/2. Nah, di sini juga ada 4 potong yang sama ukurannya. Maka ditulis 4/4. Nah, di sini juga ada 8 potongan yang sama ukurannya 8/8. Jadi, keempat ini sama nilainya, yaitu sama dengan 1. Karena jika digabungkan dari beberapa potongan tersebut sama dengan 1. Nah, coba simak kembali supaya lebih mengerti. Di sini ada yang sudah diwarnai. Dia dipotong 2, tapi diwarnai 1. Maka dari jumlahnya disebutlah dia 1/2. Nah, di sini juga dipotong ada 4. Dengan diarsir sebanyak 2. Maka ditulis 2/4. Nah, yang ketiga di sini dipotong sebanyak 8. Lalu diarsir sebanyak 4. Maka dia ditulis 4/8. Nah, jadi jari yang ketiga ini jika dihitung yang diarsir ini, maka jumlahnya itu sama-sama setengah. Artinya 1/2. Kenapa bisa 1/2? Maka
Coba simak gambar tersebut. Samakah ukurannya? Ya, tentu sama. Nah, di sini kita masuk contoh selanjutnya. Di sini ada 3 potong. Yang diwarnai ada 2. Maka ditulis 2/3. Nah, di sini juga ada 6 potong dan diwarnai sebanyak 4. Maka ditulis 4/6. Nah, di sini juga ada 12 potong yang diwarnai sebanyak 8. Maka ditulis 8/12. Coba kita lihat yang diarsir dari ketiga potongan tersebut. Apakah sama dia? Coba kita hapus yang berwarna putihnya saja supaya anak Bapak lebih tahu. Maka jika dilihat hasilnya adalah sama karena ukurannya sama. Meskipun penyebut dan pembilangnya berbeda, tetapi nilainya sama. Diingat ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk yaitu menulis pecahan dalam garis bilangan. Jadi inilah gunanya buku kotak-kotak, karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai garis bilangan. Maka kita mulai dari angka 0, baru angka 1. Coba kita lihat lingkaran tersebut. Lingkaran tersebut ada setengah, karena setengah 1/2. Jadi posisi dari setengah itu jika dibuat dalam garis bilangan, maka di antara 0 dan 1. Itulah 1/2 atau setengah. Sekarang kita masuk contoh selanjutnya. 1/4, 3/4, 2/4, dan 1. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk gambar. Ini 1/4. Nah, itu juga 2/4, 3/4, dan 1. Nah, coba dibuat dalam bentuk garis bilangannya. Buat dulu 0, lalu tulis 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Jadi, kenapa bisa 4/4? Karena 4/4 sama dengan 1. Isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan pecahan yang tepat. Nah, di sini kita buat dulu garis bilangannya nak ya. Kita buat di buku kotak-kotakmu. Tujuannya supaya rapi menentukan titiknya. Setelah kamu sudah buat, maka diawali dengan angka 0. Lalu kita akan melengkapi yang kosong tersebut. Perhatikan saja penyebutnya. Jika sudah sama, maka urutkan dia dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan 8. Karena penyebut itu pada umumnya sama. Jika sudah sama, tinggal lihat pembilangnya. Cara melihatnya dengan cara diurutkan. Nah, bagaimana anak didik kami? Apakah sudah mengerti? Untuk tugasmu, kerjakanlah ini di buku tugasmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk nomor 1 sampai 5 itu dibuat bilangan pecahan. Contoh nomor 1 itu sebanyak berapa jumlahnya nak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlahnya 10. Yang diarsir ada 7. Maka ditulis 7/10. Seperti itu aja nak ya. Nah, untuk nomor 6, 7, 8. Yang nomor 6 ini
dibuat dia dalam bentuk pecahan. Begitu juga dengan nomor 7. Dan nomor 8 ini diurutkan. Soal yang di bawah ini jika kurang jelas Bapak baca ya. 1/6, 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, dan 6/6. Itu hanya diurutkan nomor 8. Jadi untuk menjawab nomor 8 ini, samakan dulu penyebutnya. Sudah sama kan nak yang di bawahnya? Maka urutkanlah dia mulai dari yang terkecil. Jadi yang terkecil angka 1 sampai angka 6. Oke anak didik kami, jika ada pertanyaan silahkan tanya kepada Bapak. Namun jika tidak ada pertanyaan, kerjakanlah ini di buku tugas kotak-kotakmu. Oke anak didik kami, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mohon pamit, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!